Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Udah pernah mundur, marah di blow up, akhirnya disuruh maju sekalian sama MRT-nya. Gimana? Seru kan? Katanya kontraknya 50-50 ya sama manajemen saya yang lama. Enjoy the film ya. Oh my god. Halo guys, kembali lagi di channel FK Hero Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus kasus viral sedang trending di sosial media. Sebelum kita memasuki video ini, aku pengen sedikit promosi nih teman-teman. Tapi teman-teman pasti udah melihat di sini ada produk apa? Ya, bener banget, di sini ada produk Scarlett teman-teman ya. Nah, ini ada salah satu parfum yang emang aku suka banget. Kalau aku suka varian yang biru ya, wanginya tuh fresh banget. Kalau tipe-tipe seperti aku sukanya fresh, nggak nyengat. Tapi kalau yang mau nyengat, Scarlett nyediain lagi teman-teman. Teman-teman bisa langsung aja cek di bawah video ini dan di bagian deskripsi ya. Yaudah, kali ini kita bakal ngebahas soal perkembangan kasus Mawar. Harusnya kemarin teman-teman, cuma kemarin aku kayak jatuh sakit parah sih. Kalau aku udah sakit, udah demam itu udah guys, aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau cowok udah kena demam ya udahlah selesai gitu ya saya ya. Kita langsung aja ya mulai ke videonya sekarang juga. Let's go. Jadi di sini Mawa update nih soal Polda Metro jadwalkan pemeriksaan Inara dan Insanul atas laporan Mawa. Di sini Mawa itu senang banget. Biar kita paham kesenangan dari Mawa, kita harus tahu dulu nih konteks video yang di atas ya teman-teman. Laporan dari public figure Mawa untuk ini tuh. untuk gimana Bu? Sedikit Bu. Tadi bisa sampaikan. Gimana Bu? Ya intinya Update-nya? sedang dalam proses penanganan kita, sudah kita tingkatkan penyidikan. Sekarang kita sedang mengumpulkan alat bukti untuk proses tindak lanjut. Akan ada saksi-saksi lagi yang akan menjalani pemeriksaan Bu? Kemarin sudah kita periksakan mereka, sudah kita interview. Dan sekarang karena sudah ada sidik berarti mereka kita lakukan pemeriksaan berita acara sebagai saksi. Siapa Bu yang akan dipanggil Bu mungkin nanti? Ya pasti yang kemarin sudah kita periksa korban, saksi-saksi yang lain. Terlapor juga mungkin Bu? Pasti. Tapi setelah ini semua berjalan pihak-pihak untuk korban dan saksi-saksi yang lain, juga ahli ya. Ahli siapa aja Bu yang nantinya akan dipanggil mungkin? Ya beberapa ahli ya, karena ini kan melibatkan ada juga alat bukti elektronik, jadi pasti ahli yang memiliki kompetensi memberikan keterangan tentang berkaitan dengan digital forensik. Dalam waktu dekat minggu ini ya? Ya, Dalam waktu dekat minggu ini kita kan? upayakan maksimal. Oke. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Oh, pantes. Wardatina Mawa akhirnya seneng banget teman-teman. Kalau laporan ya udah lapor, jadi bisa aja laporan itu nggak diambil, cuma jadi berkas aja ya. Cuma kalau udah ada di tahap naik tingkat nih penyidik, berarti udah diambil nih laporan itu, lagi dikerjain nih, lagi diselidikin, tinggal ngumpulin bukti-bukti nih ya yang memperkuat akhirnya laporan itu berjalan. Waduh, apakah ini tidak sesuai yang diharapkan Inara? Naik ke meja sidang ya segala macam ya. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Alhamdulillah kasus kamu udah naik sidik. Serius. Iya. Pantesan tadi itu di grup itu aku dikasih tahu juga tapi belum aku notice. Iya, alhamdulillah udah naik sidik ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dari kemarin aku tunggu-tunggu momen ini tuh dan alhamdulillah ini terjadi. Aku sedih banget. Kepikiran sama Afnan di rumah, umurnya masih 5 tahun. Sebenarnya secara tidak langsung tuh yang harus disedihin itu dia, Afnan anak aku, karena dia cuman bisa bergantung sama aku sendiri, berlindung sama ibunya sendiri, dan penguat aku tuh ya cuman Afnan gitu kayak. Ya Allah, aku pengen dia tuh bahagia. Alhamdulillah aku dikaruniain anak laki-laki yang itu jadi pelindung aku nanti. Insya Allah kedepannya dia bakal bisa ngelindungin ibunya. Aku nggak nyangka juga ternyata aku bisa ngelewatin yang apa kata orang tuh sebenarnya jadi penguat aku juga. Orang-orang bilang you deserve better, you can do it. Ya alhamdulillah, alhamdulillah I did it. Aku bisa ternyata melewatin semuanya dengan aku mencintai diri aku sendiri.
Semuanya aku lakukan ini juga demi anak aku. Alhamdulillah aku bisa self reward, apapun yang aku inginkan aku bisa penuhin itu dengan sendirinya tanpa harus aku bergantung sama siapapun. Dengan aku berdiri kaki aku sendiri, aku bisa tegak di hadapan manusia, tapi aku berusaha tunduk di hadapan Allah. Terima kasih banyak untuk pihak kepolisian yang udah benar-benar mengawal kasus aku. Terima kasih banyak semua yang udah support aku, netizen-netizen Indonesia yang selalu mensupport aku dari awal kasus ini terjadi sampai sekarang. Aku bersyukur banget, alhamdulillah. Titik aku lagi ikhlas, benar-benar ikhlas. Alhamdulillah Allah menjawab doa yang aku panjatkan selama ini. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah udah naik sidik. Artinya laporan yang udah aku laporin kemarin udah gelar perkara. Alhamdulillah, tandanya itu semuanya udah terbukti, udah bener. Ya Allah, terima kasih untuk pihak kepolisian yang udah mengawal kasus aku. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga langkah kecil yang ini termasuk bagian dari sebuah ikhtiar aku yang aku lakukan untuk perempuan-perempuan dimanapun berada. Semoga tidak ada lagi yang merasakan hal yang serupa yang udah aku rasakan, karena benar-benar sangat sakit banget. Dan insya Allah aku doakan untuk kita semuanya itu tetap selalu bahagia, happy terus dalam rumah tangganya. Tidak ada ujian, walaupun setiap rumah tangga itu pasti ada ujiannya, tapi tetap bisa bangkit. Dan semoga dari kisah yang udah aku alamin ini bisa diambil pembelajaran, hikmah dari semuanya. Kalian bahagia terus ya. Tapi aku lebih penasaran sih, setelah ini gimana respon Inara ya teman-teman, respon dari Inara. Wardah Tinamawa tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menjatuhkan siapapun. Ketika saya memutuskan untuk melapor, itu bukan karena marah, bukan karena dendam. Itu adalah keputusan seorang istri yang ingin mengambil haknya secara sah dan bermartabat. Saya percaya bahwa hukum hadir untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menangani laporan ini dengan profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab. Dalam proses yang tidak mudah ini, saya hanya ingin berdiri pada tempat yang benar, sebagai istri yang sah, yang memperjuangkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Semoga keadilan selalu berpihak pada kebenaran. Terima kasih atas dukungan dan doa yang terus mengalir. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Kepolisian Aroba Polda Metro Jaya. Nah, itu dia. Sekarang FKR Project udah canggih ya pakai AI. Enggak guys, suaraku lagi sakit soalnya ya. Ini dia guys, postingan dari Inara teman-teman. Nah, postingan ini sebenarnya ada kemarin tapi udah nggak ada lagi. Udah kehapus mungkin ya. Ayo kita lihat ya. Kita dengerin nih, apa isi dari story-nya. Bukan nggak mau minta maaf, tapi saya udah mencoba untuk minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Udah meminta beberapa pihak juga untuk menengahi ada bukti. Tapi beliau lebih pilih kesibukan yang baru menjadi artis. Gimana? Seru kan? Katanya kontraknya 50-50 ya sama manajemen saya yang lama. Enjoy the film ya. Oh my god. Inara itu sebenarnya udah minta maaf guys ya. Terus udah satu manajemen juga ternyata. Kita nggak akan diwafatkan sebelum diberikan cobaan atau hal yang kita benci. Nanti kalau kalian dikasih cobaan yang pernah kalian benci dan caci, kalian harus hadapi dengan kuat ya. Udah pernah mundur, marah di blow up, akhirnya disuruh maju sekalian sama MRT-nya. Ini dugaan aku mertua ya, kalau sesuai isinya. Terus dia juga menyinggung nih, selanjutnya kami akan memanggil saksi V, yaitu bla bla bla, serta saksi P selaku mantan manajemen saudari Inara. Panggilan akan dijadwalkan setelah libur panjang. Manajerku, manajermu, indahnya kebersamaan, semoga berkah engagementnya dan red cardnya. Oh, satu manajemen. Ya terus kenapa kalau pakai mantan dari manajemen Inara? Emang salah ya? Galau, mentalnya mungkin mental jatuh, galau, semuanya lah. Ya, sudah apa namanya? Ini apa? Kayak sering-sering vertigo kalau saya lihat. Ya kan, nggak baik juga, sering-sering apa ngambang gitu ya. Kita tanya, dia kadang-kadang jawabnya kurang nyambung gitu loh. Nah, jadi makanya saya pikir ya udah harus saya bantu secara hukum ya untuk diambil tindakan tegas. Bang, kabarnya Inara sudah ditalak juga sama Insan by WA bang. Nah ini gimana? Lama Insan ini saya laporkan juga. Ya artinya kalau
kalau ada dugaan ke sana, ya jelas ini, wah ini nggak benar gitu kan. Nah, cuman saya mau pastikan di sini ya klien saya korban, ya teman-teman klien saya ini korban, ya kan? Kan ini ribut antara Insanul sama saudari M ini, ribut melibatkan ini klien saya, ketarik-tarik jadinya dipanggil-panggil polisi jadinya. Nah, kalau Insanul juga melakukan hal itu ya nggak benar juga ini Insanul, lama-lama saya laporkan juga ini Insanul. Bang Oni. Wartawan bang, laporin sekalian dah. Oke, kita lihat ya storynya Wardah Tina Mawa teman-teman. Oh, ada story ini guys. Akhirnya laporan Mawa diterima dan masuk sidik. Ini kalau nggak salah baru ini video yang terbaru nih. Oke, kita langsung aja lihat ya ke video fullnya di TikTok, ada aku soalnya teman-teman. Izin Pak, terkait update kasus laporan MW terhadap IR dan IF gimana Bang? Jadi dapat kami sampaikan pada tanggal 10 Februari yang lalu, laporan WM terhadap terlapor IF dan IR telah dinaikkan prosesnya ke tahap penyidikan. Dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Artinya segala pengumpulan kemarin sudah dirasa ada perbuatan pidana yang ditemukan dari laporan saudara WM. Untuk itu setelah ini penyidik akan melakukan permintaan keterangan secara pro justitia. Untuk itu setelah ini penyidik akan kembali memanggil pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti yang lain termasuk melakukan penyitaan untuk membuat terang pidana yang terjadi. Untuk tahap awal pemanggilan pelapor kapan Bang? Jadi ini sudah dikonfirmasi oleh penyidik kepada pelapor. Rencananya pelapor dan saksi akan diagendakan minggu ini. Cuma untuk jadwal belum terkonfirmasi lagi, tapi minggu ini akan kami laksanakan pemeriksaan pelapor dan saksi lain. Ini atas laporan MW pasal berapa Bang kalau boleh tahu? Dari WM ya terhadap laporan yang sama terkait laporan dugaan perzinahan, dugaan perzinahan. WM, oke. Laporan perzinahan ya. Laporan Mawa terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli mengenai dugaan tindak pidana perzinahan baru saja naik ke tahap penyidikan. Artinya pihak kepolisian berdasarkan alat bukti yang cukup telah menemukan adanya peristiwa pidana. Nah, percaya nggak? Walaupun perkara ini belum sampai disidangkan dan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, ini sudah membawa dampak yang sangat besar. Nah, contohnya ini, beberapa hari yang lalu ada seorang laki-laki yang minta penjelasan detail kepada saya. Dia cerita bahwa dirinya punya seorang istri sah dan seorang istri siri, dan dia pengen mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahannya dengan istri siri itu supaya juga mendapatkan buku nikah dari KUA. Jelas saya katakan kepadanya bahwa permohonan isbat nikah seperti itu tidak akan dikabulkan. Dasarnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Terus solusinya apa? Ya silahkan ajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, di mana si laki-laki bertindak sebagai pemohon dan istri sahnya sebagai termohon. Nanti istri siri itu akan berkedudukan sebagai calon istri. Nah, tentu saja untuk itu harus ada persetujuan dari istri sah. Lalu kenapa dia kok pengen melegalkan pernikahannya dengan istri yang kedua yang dilakukan salah siri itu? Kata dia apa? Saya takut Pak, sekarang kan di KUHP baru bisa dipidana kalau kawin tanpa izin, nanti bisa dianggap perzinahan segala macam. Nah, oke, dan sekarang kita lihat dari sisi responnya Insanul Fahmi, teman-teman. Insanul Fahmi dan kuasa hukum angkat bicara, siapin menghadapi tahapan penyidik ya. Ya, kalau proses ini gitu kan, memang kalau ditemukan ada unsur pidana, ya, itu biasanya ya polisi langsung melihat bahwa unsur pidana ini ada. Tetapi kita tahu dulu dan paham dulu bahwa apakah unsur pidana ini secara sah
dan meyakinkan, ya kita harus uji dulu, gitu. Kalau memang masalah unsur pidananya, kita kan ngomong unsur pidana, tapi balik lagi, Insanul saat ini kooperatif, ya, menjalani satu proses hukum ini kan satu proses di mana adanya satu laporan, jadi mengikuti prosesnya, ya, sampai dengan di ujung nanti seperti apa kita menguji sama-sama, kita melihat nanti seperti apa dari alat-alat bukti, saksi dan berbagai apa yang disangkakan. Nah, mungkin tentunya kita menghargai, ya, pihak kepolisian, ya, dalam hal ini. Dan saat ini memang sudah naik tingkat penyidikan. Terus responnya apa di sini? Insanul sendiri melihatnya gimana orang? Ya, kita ikutin aja sih prosesnya. Masih tersenyum dia. Salah satunya Insanul Wahmi masih tersenyum, guys. Keren masih sih. belum ada mungkin obrolan tadi secara langsung terkait untuk anak seperti itu. Belum sih. Kemarin masih coba dibatasin terkait ketemu sama anak, dia berusaha terus sih. Kasihan. Maksudnya yang disesalkannya adalah kenapa harus dilibatin juga. Sementara dia kan punya apa yang dekat. Bang, maaf, kemungkinan kan ini dua-duanya akan menjadi abu ya Bang, antara Mawa, Insanul dan ini. Apa nggak ada mau untuk ngobrol di luar hukum Bang? Jadi gini, kita sudah upaya, ya, Insanul tidak baik udah. Bahkan juga kita semua lihat bahwa segala itikat baik yang datang dari hatinya dia sendiri juga sudah dilakukan. Tetapi kalau kita lihat di sini, ya, ada hal-hal yang kira-kira ataupun statement-statement, ya, yang membangun narasi bahwa dia seorang istri, ya. Kalau kita lihat di media sosial, dia alhamdulillah seolah-olah dia senang sekali untuk bisa, ya, untuk bisa kasus ini naik, gitu, kasus ini naik. Geledek Mawa buat story tadi. Bukan story sih, postingan, ya. Kalau seneng banget nih, oke. Harap kita juga tahu bahwa antara pelapor dan terlapor itu harus sama haknya. Kita nanti akan melakukan upaya-upaya. Insanul sudah buat, ya, yang namanya minta perlindungan hukum. Nanti kita lihat seperti apa perlindungan hukumnya. Dia minta sebagai seorang istri, ya, melakukan satu, ya, expose di media sosial, bilang alhamdulillah dan lain-lain. Itu nanti silakan rekan-rekan semua bisa melihat bahwa apakah seperti ini, gitu kan, apakah layak seorang memberikan postingan seperti ini, bisa menilai sendirilah. Tapi balik lagi, ini hubungan suami istri, ranahnya sebenarnya privacy, ranahnya tidak dipublikasi, tetapi ternyata memang diumbar-umbar, ya, diumbar-umbar biar ketahuan semua, orang-orang lain tahu bahwa ini kasus seolah-olah bombastis, sehingga dengan itu kita menilai seperti ini nih, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap hadapi, nggak ada masalah ini. Jadi Insanul juga siap untuk menghadapi proses semuanya. Apalagi kasus ini juga sudah kita uji nanti di Barreskrim, kasus di Barreskrim. Karena ingat, kasus yang di Barreskrim illegal access, harap rekan-rekan tahu bahwa kasus ini bukan hanya illegal aksesnya, peristiwa yang membuka suatu peristiwa kejadian, tetapi kita ataupun Insanul dalam hal ini sudah memberikan. Berarti intinya pihak Insanul sama Mawa itu yang dipermasalahin soal illegal aksesnya, teman-teman. Masih ada nggak ya jejak story-nya? Ntar ya guys, aku cari ya. Nah ini dia, jadi postingan Feni Rose aja ya aku ambil, teman-teman. Nah jadi pihak Insanul Wahmi itu sama Inara juga merasa, ya, di Mawa itu ada tindak pidana juga soal illegal access. Nggak boleh loh seseorang mengambil CCTV tanpa seizin mereka, gitu. Ya itulah intinya. Terus ya si Inara akhirnya memposting sebuah kalimat, ini loh ada tindak pidananya. Kita lihat videonya. Tuh Inara juga posting story. Dia tulis bahwa ini tentang pencemaran nama baik. Menurut dia, gugatan dia ada juga pasal tentang pencemaran nama baik itu sudah lebih dulu masuk ke masuk ke tahap selanjutnya juga ya. Kamu iya aja. Iya.
Dia bilang detail pasal ini katanya setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik ini ya, ancaman pidananya bisa maksimal 6 tahun dan denda maksimalnya 1 miliar gitu. Yang berikutnya ada postingannya Inara juga adalah ini dia bilang bahwa laporannya dia justru lebih dahulu maju gitu ya ke tahap selanjutnya ya. Pasal pengembangan lainnya dengan ancaman pidana 8 tahun atau denda maksimal 8 miliar belum termasuk kerugian material dan imaterial, yaitu tentang apa ini? Dia tentang apa? Illegal access ya? Oh, jadi Nara nggak mau kalah, nampilin juga nih, hei Mawa, bukan punya kamu saja yang sudah naik ya, punya saya sudah naik lebih dulu nih. Lihat ya, 8M. Aku udah baca kemarin, ini soal illegal access ya, seseorang yang mengakses elektronik secara tanpa seseorang itu yang punya nggak tahu gitu kan, itu ilegal intinya. Dan ini ada pasalnya di sini. Aku udah baca kemarin. Terus ada lagi story selanjutnya yang berikutnya, coba kita lihat. Bukan nggak mau, dia seolah dia ingin menjelaskan ya soal udah minta maaf belum sama istri pertama gitu kan. Dijawab gini, bukan nggak mau minta maaf, tapi saya udah mencoba untuk minta waktu ketemu langsung untuk sampaikan maaf. Udah meminta beberapa pihak juga untuk menengahi, ada buktinya. Tapi beliau lebih pilih kesibukan yang baru menjadi artis katanya gitu. Gimana, seru kan? Katanya kontraknya 50-50 ya sama manajemen saya yang lama. Enjoy the fame ya katanya gitu. Kita nggak akan diwafatkan sebelum diberikan cobaan atau hal yang kita benci. Nanti kalau kalian dikasih cobaan yang pernah kalian benci dan caci, kalian harus hadapi dengan kuat juga ya. Gini. Ini mungkin maksudnya buat yang komentar-komentar kali ya. Sebenarnya kalau Insan postingan kemarin apa? Kalau Insan dia curhat bahwa dia sudah bahkan dia ngetek juga dia udah 4 bulan tidak diperbolehkan, dia mengaku tidak diperbolehkan untuk ketemu anaknya. Dia ngetek ke Komnas Anak, ke Kapolri dan lain sebagainya. Mohon bantu saya mempertemukan saya dengan anak saya. Kok jadi kayak Inara sih Insanul? Ini bedanya, Inara kan langsung ke kantor Komnas Anak. Insanul ngetek aja lah ya. Siapa tuh di notice yang sudah ditahan-tahan selama 4 bulan. Saya sudah berkali-kali minta untuk dipertemukan. Kasihan dia terakhir di video call merasa sangat membutuhkan kehadiran saya dan katanya sering ditinggal di rumah pagi sampai malam dan saya tidak tahu alamatnya di mana. Walaupun cuma sama Mbak. Apabila tidak ada madrasah pertamanya di masa golden age saat ini, saya masih bisa dan sanggup untuk mengurus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya begitulah ya, saudara-saudara. Komentar netizen coba kita baca yang berikutnya. Harusnya introspeksi diri. Jodoh sih memang Inara sama Insan sifatnya sama. Yang berikut ada lagi irinya maksimal sama rezeki orang. Kok bisa malah nyinyir ke yang disakitin? Udah mau Ramadan bukannya minta maaf malah nambah dosa. Yang berikutnya, dia maunya didengerin dulu supaya ketemu baru mau minta maaf. Padahal apa salahnya minta maaf duluan, mau lewat media maupun. Gue juga kalau jadi Mawa ogah banget ketemu. Iya emang, Mawa mah marahnya harusnya sama Insanul juga ya. Gitu gak sih? Kalau iya dong, harusnya marahnya sama Insanul. Ya nggak Pak Ustadz, bener nggak April? Kompor. Iya dong, kan suaminya adalah Insanul, ya kan? Yang tiba-tiba diam-diam nikah siapa? Insinyur, bukan aku membela siapa-siapa ya, cuman kadang-kadang perempuan tuh lebih senang menyerang perempuan lainnya. Padahal ada laki-laki yang bisa kita serang, gak deh. Mumpung belum puasa ya. Kalau kata netizen, benar-benar bikin emosi gua. Ya, inilah untuk perkembangan kasusnya teman-teman ya. Jadi kita udah lihat kan respon dari Mawanya kayak gimana, respon dari lengkap banget ini Inara, Insanul Fahmi, perkembangan kasusnya kayak gimana ya. Kayak gini teman-teman, jadi mereka semua kayak nggak mau kalah, ya itulah intinya, mereka ya nggak mau kalah. Ya dah, ini mungkin kasih yang bisa aku jelasin, semoga kalian paham apa yang aku maksud. Maaf banget teman-teman kalau aku nggak teriak-teriak, karena emang suara aku lagi sakit ya tenggorokannya. Ya doain aja aku cepet pulih biar enakan lagi kontennya. Dan selamat bulan Ramadan ya. Jadi ini tiap konten bakal nemenin kalian nih setiap jam 4 sama jam 5. Enaknya sahur itu jam berapa? Sahur jam berarti buat nemenin kalian kita bakal kontennya sore jam 4 buat ngabuburit temen-temen kan ya, nunggu buat buka puasa, sama jam 4 subuh dong harusnya ya. Oke, gimana?
setuju nggak buat nemenin kalian sahur juga gitu ya. Ya udah, aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Jangan lupa klik tombol subscribe. Selamat menunaikan bulan Ramadan. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.